Perjuangan Five bisa bertemu sang buah hati, sidang perdana perceraian Kirana Larasati, hingga kisah pasangan Ihsan Denada yang sudah jarang terlihat bersama hadir dalam Intense Update berikut ini. Perjuangan Five bertemu anaknya mengawali Intense Update hari ini. Setelah membawa persoalan ini ke KPAI, LPAI, Komnas Perempuan hingga ke kepolisian, Five mendatangi Komnas HAM Kamis kemarin. Five yang terpisah dengan Bilqis selama 13 tahun merasa dipersulit untuk bertemu dengan putrinya itu. Ironis baginya, meski pengadilan memutus hak asuh anak berada di tangannya, namun Five justru tak pernah bisa merasakan kebersamaan dengan sang buah hati tercinta. Upaya Five kian berliku ketika kesepakatan damai yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat oleh kuasa hukumnya tak kunjung direspon oleh pihak mantan suaminya Iwan Setiabudiman. Lapor polisi sudah, pengadilan sudah putusan, ya berkekuatan hukum, inkrah, hak asuh di tangan klien kami. Sekarang kita minta eksekusi putusan. Amaning sudah, satu nggak hadir juga. Sekarang Amaning dua kita lihat, ada nggak niatan baik untuk berjumpa, untuk menyelesaikan secara mediasi. Kita lihat tanggal 23, kami sudah ke LPAI, ketemu Kak Seto. Ya, cuman belum ada solusi dari Kak Seto sekarang. Dalam undang-undang sebenarnya hak asuh anak itu ada di tangan saya, tetapi tetap saya tidak diperbolehkan untuk membawa anak itu, walaupun itu untuk jalan-jalan aja. Gitu. Saya tidak diperbolehkan untuk membawa anak itu, walaupun itu untuk jalan-jalan aja. Mediasi sekitar 3 mingguan. 2-3 minggu yang lalu kan sudah dimediasi sama kami, sudah berjumpa pada saat malam hari. Di situ ketemu antara Five dengan Bilqis, ya. Itu pun sesaat. Sesaat doang. Bagaimanapun juga kan anak adalah darah daging seorang ibu ya. Jadi kenangan-kenanganku itu sebenarnya sedikit sekali sama dia. Itu yang terbanyak adalah kenangan-kenangan yang luka. Ya sebenarnya susah sekali untuk diutarakan kembali. Intense Update berikutnya hadir dari Kirana Larasati yang membawa kabar mengejutkan terkait perceraiannya. Setelah sebelumnya Kirana seolah menutupi pernikahannya dengan Tama Ganjar yang sudah berjalan 2 tahun, kini juga enggan berbicara banyak terkait perselisihan dengan suaminya tersebut. Dalam sidang perdana perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kamis kemarin, Kirana mengungkap percekcokan menjadi akar persoalan. Permasalahan yang tidak bisa, yang menyebabkan hubungan ini tidak bisa diteruskan lagi. Saya tidak bisa menyangkal bahwa saya tidak berbuat apa-apa, buktinya saya ada di sini. Tapi saya bisa tekankan bahwa ayah anak saya, kami hubungannya, kita masih berkomunikasi, kita masih berhubungan baik. Tapi untuk diteruskan kita lihat aja, karena saya sekarang ada di sini. Sebenarnya sejak awal ada percekcokan yang akhirnya berjalan terus lalu memuncak di akhir-akhir ini. Sudah beberapa bulan. Persoalan apa sebenarnya yang menerpa sehingga Kirana membawa perkara rumah tangganya ke meja hijau? Yang jelas kabar tak sedap terkait keretakan rumah tangganya sudah tersiar beberapa waktu belakangan ini. Kala itu Kirana terlihat hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan justru mengelak dan mengaku hanya berkonsultasi biasa. Mbak Kirana ada apa Mbak? Fokus buat ya Mbak. Udah. Emang gugatnya seperti apa ini? Enggak, saya konsultasi aja kok. Tadi ada tulisannya kayaknya gugat cerai apa gimana Kak? Iya benar. Kirana. Aduh. Intense Update berikutnya hadir dari cerita cinta Ihsan Tarore dan Denada. Pasangan yang biasanya mesra kini jarang terlihat bersama.
Bahkan ketika Denada berlibur di Jepang baru-baru ini, tak ada sosok Ihsan terlihat bersama dirinya. Lalu apa kata Denada ketika muncul isu kontrak kebersamaannya dengan Ihsan sudah habis? Kita siap-siap sekarang untuk mencari local train berikutnya menuju ke Osaka. Ke Osaka sih? Ke Kyoto. Ini dia jadwalnya. Nah, perginya sama anak, jadinya semuanya lebih direncanakan. Kalau aku pergi sendiri lebih santai, berangkat aja, nanti tidur di mana, gampang lah gitu. Travelingnya gayanya begitu. Kalau aku nggak terlalu harus di plan banget. Kalau pergi sama Shakira kan berarti hotel dari hari pertama sampai dengan hari terakhir tuh udah mesti tahu nginepnya bakal di mana, terus kendaraannya akan apa, jam berapa gitu. Liburan ke Jepang itu sebenarnya dari aku udah ngajakin kok gitu, udah bilang yuk mau apa enggak bang ikutan kita rame-rame gitu ke sana, karena memang rencananya kita nggak cuma pergi berdua. Dari awal kita memang rencananya tadinya perginya bertiga, aku, Shakira sama Mbak Eci gitu, dan kebetulan Mbak Eci ini kan bagian dari tim aku. Nah kita pikir abang mau nggak ikutan gitu, tapi sama Mas Dilan juga ya, bagian dari tim aku gitu. Akhirnya dia bilang katanya ada pekerjaan kenapa jadi nggak bisa ikut, ya dipahamilah karena kesibukannya, jadi makanya kita perginya berempat aja gitu. Aku sih kepengennya baik-baik terus, hubungannya juga baik terus, ya didoain aja semoga ya baik-baik terus. Kalau masalah kita mau kapan apa segala macam, kita ngomong masalah yang lebih serius, pernikahan atau jenjang yang lebih serius, itu kan butuh dua orang dan butuh ridho dari Allah, butuh kemudahan dari Allah, butuh petunjuk dari Allah gitu. Sebagai seorang perempuan, aku nggak banyak yang bisa aku lakukan. Kalau mau settingan-settingan gitu, aku bukan orangnya. Dari konflik rumah tangga hingga kisah asmara selebriti, seperti apa kondisi Yana Zain dan Julia Perez yang berjuang melawan kanker? Benarkah kesehatan Yana yang akan kembali ke Indonesia akhir bulan ini kian membaik hingga bisa menikmati suasana kota Guangzhou? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Seolah berbanding terbalik dengan kondisi Julia Perez yang masih terus berjuang untuk sembuh. Secara mengejutkan, Yana Zain alami kemajuan pesat di Cina. Sudah bisa jalan-jalan keluar rumah sakit. Benarkah Yana Zain akan segera kembali ke tanah air akhir Mei mendatang? Lalu seperti apa kondisi Jupe kini yang telah menghabiskan biaya pengobatan sekitar 1 miliar rupiah?